Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang pada hari ini, hari Senin 27 April tahun 2026. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mengawali setiap tugas dan pekerjaan kita hari ini, mari kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kami, untuk kami boleh kembali mengusahakan hidup dan berkarya di dalamnya. Kami mohon Tuhan, biarlah sebelum kami memulai hari ini, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan dasar bagi kami, untuk kami melangkah dan mengerjakan bagian kami. Sehingga segala yang kami lakukan pada hari ini boleh mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari bacaan yang pertama dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka." Bacaan yang kedua dari kitab Lukas pasal 12 ayat 27. "Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Judul firman Tuhan pada hari ini, keindahan hidup dalam pemeliharaannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, tentu ada banyak hal yang baik dan indah yang selalu kita harapkan. Namun kita percaya bahwa keindahan dalam perjalanan hidup ini tidak selalu bisa kita usahakan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan serta dengan kehebatan kita. Hari ini dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-16, kita belajar untuk melihat sebuah kesadaran yang diungkapkan oleh Musa akan kehidupan yang begitu singkat dan begitu rapuh dalam hidup manusia. Namun di tengah-tengah kefanaan itu, Musa tidak meminta kehidupan yang panjang atau perjalanan yang mudah, melainkan ia memohon kepada Tuhan agar karya Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Tentu ini bukan menjadi sekedar permohonan yang menginginkan mujizat atau sesuatu yang besar terjadi, tetapi pernyataan ini menjadi sebuah permohonan yang didasari dengan kerinduan agar kehidupan manusia boleh senantiasa dipenuhi dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Hidup yang indah tentu tidak hanya sekedar hidup yang mudah dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi hidup yang indah itu ketika kita boleh menjadi tempat di mana kemuliaan Allah itu boleh dinyatakan. Dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 27, Yesus mengajarkan kita untuk terus percaya sebagaimana bunga bakung yang tidak pernah berusaha untuk menciptakan keindahannya sendiri, tetapi keindahan itu datang daripada Allah, karena Allah yang menghiasinya. Di sini kita dapat melihat sebuah kedalaman yang menggugah hati kita, bahwa kehidupan yang indah bukan pertama-tama menjadi hasil dari usaha manusia, tetapi menjadi satu karya Allah yang di dalamnya ia memelihara dan terus menyatakan kebaikan dan kasih-Nya dan mendandani segala perjalanan hidup manusia dengan kebaikan-Nya. Dari dua bacaan firman Tuhan pada hari ini, kita belajar untuk hidup sebagai orang-orang yang terus percaya, di mana dalam keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan,
Ia selalu menyatakan karya dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan mendandani kita dengan pemeliharaannya yang sempurna. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang fana terlalu singkat jika dijalani dengan sibuk untuk membangun kemuliaan diri. Hidup ini terlalu singkat untuk mengejar sesuatu yang sementara. Hidup ini terlalu singkat kalau kita pakai hanya untuk mengejar keinginan dan kepuasan hawa nafsu yang tidak pernah ada habisnya. Sebab itu kita diajar untuk memberikan ruang kepada karya-karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, boleh dinyatakan dalam setiap keberadaan hidup kita yang fana ini. Hidup di dalam tangan Tuhan itu seperti bunga di tangan Sang Penciptanya. Tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk terus membuktikan diri. Sebab ketika kita mekar, ketika hidup kita ada, maka itu semua karena hidup kita dipelihara dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah pada karya Tuhan di dalam setiap keberadaan hidup kita. Sekalipun hidup ini sementara dan fana, tetapi kita percaya bahwa hidup kita masih punya arti, masih punya nilai yang sangat berharga. Sebab Tuhan menginginkan hidup kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarkan kemuliaan Tuhan itu boleh terus menjadi nyata dalam setiap kehidupan kita. Sehingga daripadanya kita boleh terus bermegah karena kasih karunia dan anugerah Tuhan boleh diberikannya kepada kita. Hidup yang indah adalah ketika Tuhan menyatakan pekerjaannya dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita yang fana ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab dalam kefanaan Tuhan terus mendandani hidup kami dengan segala kebaikan Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau memberkati kami, bahkan Engkau berkenan untuk memakai kami menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu Tuhan, beri kami hati yang sungguh-sungguh sebagai seorang murid yang mau terus belajar dan bertumbuh dalam iman kepada Engkau. Demikian pula kami memohon Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami, kemuliaan dan pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan besar itu boleh senantiasa dinyatakan dan diberitakan. Tuhan, kami berdoa bagi sekalian kami, untuk apapun yang akan kami kerjakan, untuk apapun yang akan kami usahakan, kiranya Tuhan yang terus menuntun dan menyertai langkah kami, agar semua yang kami lakukan sebagaimana kami mengerjakan dan mempersembahkannya untuk Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan, karena kuasa darah Tuhan Yesus yang berkenan menyembuhkan dan memulihkannya. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, orang-orang percaya dimanapun kami ada, Bapak Ibu yang mendengar renungan sarapan rohani pada hari ini, biarlah sekalian kami yang hatinya terbuka, yang hatinya haus dan lapar, boleh diberkati karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun dan sertai hidup kami, mampukan kami dan pelihara kami dengan kasih setiamu yang sempurna, agar dimanapun kami ada, kami boleh senantiasa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mohon biarlah berkat Tuhan boleh turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kami sekalian, sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita surgawi boleh senantiasa kita rasakan tiap-tiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.